شهر رمضان الذي أنزل فيه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam wa yusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita anugerah iman dan Islam kepada kita. Mari kita panjatkan doa keselamatan pada makhluk terbaik, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya semua. Menjelang Lebaran, biasanya kita disibukkan oleh aktivitas mudik atau pulang kampung. Banyak kaum muslimin yang sudah menyiapkan jauh-jauh hari sejak dini perlengkapan dan keperluan mudik. Dalam Islam, aktivitas berpergian atau safar sejatinya adalah momentum bagi seorang untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya. Selain itu, juga untuk menambah relasi, pengetahuan, dan pengalaman dalam hidup ini. Beberapa hikmah berpergian atau safar semoga bisa kita jalankan di Lebaran kali ini. Hikmah yang pertama, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena dialah yang menghamparkan bumi dan laut untuk manusia. Bagaimana jadinya? Kalau bumi semuanya bukit dan lembah yang terjal, atau laut seluruhnya besarnya menjulang tinggi. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu duduk di atas tunggangannya. Kemudian kamu ingat nikmat Rabbmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan supaya kamu mengucapkan, Maha Suci Rabb yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 12-13. Kita bersyukur dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu menempuh perjalanan jauh, baik darat, laut, maupun udara. Sehingga kita mampu melaluinya. Kaum muslimin rahimakumullah, hikmah yang kedua, menambah teman, saudara, dan memperluas rezeki. Allah menciptakan manusia dari berbagai ragam jenis suku, bangsa, dan bahasa untuk saling mengenal satu sama lainnya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Terlebih lagi bagi seorang muslim yang diikat oleh akidah yang sama, semestinya lebih semangat untuk menambah teman di dunia yang lain. Karenanya sebuah perjalanan adalah aktivitas yang berkah jika diniatkan untuk menambah saudara dan teman. Selain menambah iman, aktivitas berpergian juga akan menambah rezeki tersendiri. Bahkan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu bahwa mereka melakukan perjalanan berdagang. Dan di dalam Al-Quran, alangkah indahnya digambarkan di situ bahwa kaum Quraisy membagi dua musim. Musim panas mereka berdagang menuju Yaman, dan musim dingin mereka dua musim untuk melakukan serangkaian perjalanan dagang. Musim dingin mereka berdagang ke Yaman, dan musim panas mereka ke arah Syam. Quran Surat Al-Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengisyaratkan perintah kepada kita untuk memperluas wilayah rezeki kita.
dengan melakukan perjalanan bertebaran di muka bumi. Allah berfirman, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jum'ah ayat 10. Yang ketiga, hikmah yang ketiga mengambil pelajaran dan menambah pengalaman dalam kehidupan. Dalam aktivitas berpergian, kita akan melewati banyak peristiwa dan rekaman sejarah yang penting kita renungkan. Contoh kehidupan yang akan datang kita bisa ambil dari peristiwa tersebut. Contoh, di dalam perjalanan kita menemukan kejadian mobil yang hancur. Kita melihat seperti itu menjadi berhati-hati dan memperlambat laju kendaraan kita. Hikmah yang keempat, melatih kesabaran dan menempa akhlak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, safar adalah potongan bagian dari azab yang menahan seseorang dari makanan, minuman, dan tidurnya yang nyaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan secara umum, seorang yang berpergian akan mendapatkan banyak rintangan, kesukaran, ketidaknyamanan, meninggalkan keluarga, dan membutuhkan sebuah kesabaran. Di dalam safar pun terkadang ditemukan hambatan yang beragam, dan semua menuntut hati yang lapang penuh kesabaran. Apalagi fenomena di negara kita saat ini, mudik, akan banyak kita temui rintangan, baik melalui udara, laut, bahkan darat, yang sangat berat kita dalam perjalanan. Makanya baik yang benarlah kata Ibnu Munzir, bahwa safar akan menunjukkan watak asli seorang. Karenanya Umar bin Khattab tidak akan percaya rekomendasi dari sahabat yang hanya sholat di masjid atau musola tanpa dia pernah melakukan perjalanan bersamanya. Hikmah yang keempat. Hikmah yang kelima, mendapatkan berbagai keberkahan dalam ibadah. Hikmah yang terakhir, dalam safar adalah mendapatkan keringanan dalam ibadah dan keutamaan dalam doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab. Doa orang yang terzolimi, doa musafir, dan doa orang tua pada anaknya. Hadis riwayat Ahmad. Selain keutamaan di atas, dalam kitab fikih juga telah banyak dibahas secara panjang lebar beberapa keringanan dalam perjalanan yang bisa diambil. Contohnya ketika membasuh khuf dalam toharoh, sholat qashar dan jamak, dan boleh berbuka puasa bagi orang yang safar, dan dibebaskan untuk tidak melakukan sholat Jumat. Hal-hal di atas mempunyai pembahasan tersendiri yang panjang dari kitab-kitab fikih. Dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi, kita bisa mengambil manfaat ibrah yang banyak dari hikmah melakukan perjalanan dan mudik pada kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari mudik insyaallah pada lebaran kali ini. Selamat dalam perjalanan dan semoga lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.